Itu dia. Ah, enggak, itu gold, dia. bukan. Enggak. Itu, karena ya enggak, itu tuh memang satu kewajiban. Karena Yasuo Kenapa? itu 0-10-0 itu baru dapat power spike-nya. Oke, 0-10-0 is power spike for Iya, Yasuo ya. betul. Oke. Kalau udah nyampe di situ baru keluar tuh. Sonen Rugen, Waduh. Sasaki, baru berasa damage-nya. Wow. Jarvan 4, Garen, dan juga Radiance di sini dengan adanya Katarina. Ini kayaknya bakal mempermudah kombonya, Cataclysm dan juga Deadlock Cast combo, yang dimana mengurung mungkin lebih dari 2 player dan menggebekan posisi dari ultimate-nya dari seorang Radiance. Menurut lu sendiri gimana Queen Abigail dengan adanya combo seperti itu? Apakah bakal mudah dipatahkan? Dengan flash out aja sebenarnya bisa. Bisa sih sebenarnya. Sebenarnya bisa. Tapi dengan catatan sebenarnya mereka pakai Jarvan itu bisa 2 kondisi loh. Bisa Apa tuh? mancing lock 1 aja pick off untuk ngeluarin flashnya. Oke. Karena cooldown dari Cataclysm-nya itu jauh lebih cepat daripada flash loh. Alright, dan mungkin ya ada sedikit wadaw gitu ya kan. Dan nampaknya untuk kawan-kawan kita yang ada di rumah, jangan lupa untuk komen dengan hashtag #WRNotToxic. Iya, Gokil. aduh nih kan. Karena bocil-bocil kan sudah mulai meresahkan ya bunda-bundaku. Jadi tolong ciptakan lingkungan yang kondusif, yang sportif kan. Tidak ada toxic. Silakan komen hashtag #WRNotToxic. Siapa tahu kalian dapat giveaway. Iya, Ya yang kan? toxic cukup Yantonya Alexandrum aja ya, jangan kalian, oke? Nah, itu dia ditusukkan pakai Dragon Strike dan akhirnya Bang Dylan Frost berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi untuk di awal game. Ini akan menjadi early advantage yang baik sekali untuk Sang Sultan kayaknya ya. Ini privilege. Betul. Sultan ini bebas. memiliki privilege. Betul, Sultan pasti punya privilege lebih, Betul. ya kan? Apalagi ditambah dia pakai Jarvan, rajanya Demacia. Rajanya Demacia, walaupun emang kalau udah flag and drag Cataclysm nggak dapat kill, bingung ngapain tuh Raja tuh ya. Ya pegang aja, action aja. Ah, itu dia flag and drag dilakukan. Bang Winda Basudara nampak yang akan Itu menjadi dia. incaran. Cloud Strike yang sangat baik. Bang Winda Basudara kali ini masih bisa survive. Namun sayangnya Dylan Frost yang akan menjadi satu incaran dari timnya mereka. Karena 3 player hilang. Lu lihat kan, lu masih mau meremehkan Kapten Timo gua. Bocil kematian gua Kapten Timo. Mungkin kalau build-nya AP mungkin oke kali ya. Karena Apa kok? jamur-jamurannya bakal sakit banget nih di late game. Itu pasti AP, lu lihat nih ya. Tuh dia udah bawa Electrojet ya kan. Kapten Timo kita udah on duty, men. Iya, dan dari segi poking ability sih menurut gua ya oke lah ya. Karena kita tahu sendiri dari segi laning phase itu bakalan mulus banget kalau lu pakai Timo. Dan Garen dari Bang Pen, begitu juga Daisy dengan penggunaan Malphite-nya. Menurut gua dari segi area of effect, clear wave, dan juga bahkan poking dari champion to champion, ini dua-duanya masih sama-sama sakit dan damage outputnya juga ya masih sama-sama equal. Oh iya, masih sama-sama lah. Tinggal nanti ngelihat di late game aja. Karena kalau misalnya gue ngeliatin sepanjang game yang udah berjalan, sebenarnya baik Bang Pen ataupun Daisy, tipikal permainan di Baronnya sama. Nggak agresif-agresif amat, tapi juga nggak defensif banget gitu. Betul, itu dia. Jadi nggak begitu defensif, nggak begitu agresif, balance lah ya. Tarik ulur, men. Tarik, wah itu seperti cowok-cowok Sagittarius banget ya. Kalau anaknya zodiak wadah. Gue kesel sih, soalnya dihubung-hubungin begitu mulu sekarang. Anak-anak apa milenial sekarang ya. Iya, gue agak-agak sedikit males soalnya gue Libra sih. Apa hubungannya sama bintang Anda? Ya, Tolong. Iya. kalau gitu harusnya kita ganti. Karena Katarina nyakitin orang bukan berarti dia cancer. Iya kan? tapi Katarina damage-nya cancer loh. Iya sih emang. Tapi Zodiac kan gak cancer kan. Bener sih. Sedikit-sedikit sekarang orang sekarang Zodiac dibawa-bawa. Waduh. Nah, ini zodiak kita bersama. Kenapa tuh? Kapten Timo on duty udah start dragonnya. Ini Cloud Dragon, men. Cloud Mahal Dragon. untuk Kapten Timo kita. Bener juga sih, dan ditambah kali ini udah ada final hour juga nih dari serang bandit dan akan mengerikan jika di all in balik. Dan ada unstoppable force dan langsung saja dengan penggunaan ultimate di sana bakal langsung coba untuk di follow up dan juga deadlock saya hanya mengenai satu player. Jarvan Por berhasil diamankan. Bang Pen nampaknya akan menjadi next targetnya di sana. 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Radiance, tapi Radiance harus menuntut nyawanya sendiri, mencoba untuk memutar-mutar. Masih ada encourage tapi nampaknya judgment-nya langsung dihentikan. Bang Winda Basudara dan tim berhasil memenangkan fight dan bahkan membungkus 1 poin eliminasi terakhirnya.
Udah gue bilang kan, Kapten Timo. Nih gue kasih tahu nih ya, Kenapa? itu Kapten Timo kita yang buka Start Dragon-nya, ya kan? Terus dia yang nge-kiting Garennya. Biar bisa apa? Biar bisa di-kill sama Fen. Kurang mantep apa Kapten Timo kita? Itu pakai Firecracker. Timo makin nambah damage-nya. Iya, itu gara-gara dia ngebuang satu blinding skill-nya, terus mereka ketarik ke Triangle Burst, dia langsung ditabrak ya pakai Unstoppable Force. Oh, ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Bang Winda dan juga timnya. Alright, lumayan. Strategi yang mantap sekali untuk di early phase. Tapi kita bakalan melihat seperti apa eksekusi mereka di bagian kontes Riverot yang pertama nih, Queen Abigail. Kita akan berpindah menuju ke POV top lane, di mana ada Radiance dan juga satu jungler yang sudah melakukan upaya start. Sedangkan ADC dan supportnya masih jauh banget kali ini, Queen, Bandot, dan juga yang lainnya. Ketika berada di bagian highlight, ini dia berhasil dapetin free hit. Dan mungkin momentum yang kayak gini yang perlu mereka amankan terus-menerus. Dan ternyata di steal. Oh my god, Bang Winda Basudara kali ini benar-benar mengamuk. Bang Pen gak dikasih keluar. Flash out yang gak bisa karena memang di sana masih CD. Bang Pen sayang sekali. Sulit ya Bun? Nggak bisa. Sulit ya Bun. CD-nya Dan masih lama. jangan lupa, Kenapa? lawannya juga Vayne. Nah. Counternya tank. Counter tank Harga dan diri tank gak ada di depan Vayne. bener, antara counter rating dan juga counter tembok. Kalau ada Bener. tembok. Kalau ada tembok, tembok juga gak ada hari gini dia di depan Vayne. Iya, orang langsung kena stunnya lama banget gitu ya kan. Dan kayaknya nih menurut gua ya skill stunnya dari si Vayne itu bisa nge-cancel deadlock tusnya kapan aja dari Bisa, seorang bener, Radiance. Jadi bener. gampang, walaupun minim CC ya dan nggak perlu kena tembok-tembok banget gitu. Yang penting diem aja Radiance ya. Nah masalahnya, bisa nggak mereka ngarahin ini perangnya di Gang Sempit? Sebenarnya bisa. Kapten Timo on duty. Itu dia. Jadi trap-trap dan beberapa jamur-jamur ya yang sudah di-plan oleh Bang Winda Basudara bakalan coba untuk diamankan di bagian daerah Bash dan juga sungai kayaknya. Ini bener-bener anti ganking banget trapnya nih. Tapi sebentar, itu bisa di zoom gak sih Apa tuh? mushroomnya? Gue pengen ngeliat. Itu dumpling kayaknya ya. Dumpling lucu banget. Iya bener juga dumpling Iya ya. itu. lucu ya. Kayak Dumpling meledak rasa ayam kayaknya. Iya. Bener juga Ayam ya. jamur kan isinya? Ayam jamur. Bener juga ya. Exactly. Wow. Cerdas. Wild Rift gokil sekali. Gokil, Wild Rift terlalu cerdas. Lu lihat dumplingnya mental-mental. Mental ya itu Kenyal banget kenyal banget. teksturnya men. Iya, itu sampai bisa mementalkan dumpling ke tempat yang lain ya. Dan bahkan Lexandrom kali ini yang kita tahu sendiri dengan penggunaan Yasuo-nya. Di awal-awal sudah digebein sama Malphite. Wah, itu enak banget tadi, Mak. Enak, Iya. enak. Tapi Yasuo-nya belum bersinar, belum ada power spec. Ini lagi mencari power spec, Riz. Ternyata last breath-nya di sana. Langsung masuk ke kokoronya seorang Garen dan akhirnya di follow up secara baik. Namun sayangnya Kurohiko masih bisa pulang dan Radiance nampaknya nggak bisa melakukan upaya securing kill menuju ke Wukongnya itu sendiri, Queen Abigail. Aduh, agak-agak sulit. Tapi Dilampro sepertinya masih mau maju. Black and Woi. break. Tapi sepertinya tidak ada Cataclysm. Akhirnya dibuka juga Cataclysmnya. Flash digunakan oleh seorang Daisy. Death Lotus dikeluarkan. Daisy cukup sekarat. Lexandro pun juga. Tapi akhirnya Radiance berhasil mendapatkan 1, 2 dan bahkan triple kill. Emang tangan pro player beda. Beda. Ini main Katarina gue nggak pernah sejago itu. Kalau misalkan ada momen yang impossible buat di kill ya udah gue balik. Tapi ini masih digas. Ternyata Bandit di bagian bawah sudah mengaktifkan satu final hour-nya. Cigol menjadi incaran dan masih ada barrier juga yang mendapatkan shield dari seorang Bandit dan akhirnya 1 poin eliminasi berhasil diklaim. Dan Bang Pen pun nggak bisa melakukan apa-apa. Lihat dumpling meledaknya di sana, Queen Abigail. Aduh. Tapi lucu ya, dumplingnya meledak ada petasannya. Meledak ada petasannya. Iya. Ini Aduh. dia. Nggak semua makanan tuh ternyata sehat ya. Jadi kita harus cek ingredients-nya dulu. Bener. Iya, dumpling isi petasan kan ngeri Cek juga. kalorinya ya kan. Nah, itu dia. Dumpling isi petasan mah gue baru tahu. Gue sih gak main Timo, tapi kayaknya hari ini gue mau beli firecrackernya deh. Iya, cuma gara-gara dumplingnya isi petasan Lucu nampaknya banget. guys. Dan ternyata Mountain Dragon akan menjadi incaran kedua Aduh. tim. Masih dengan penggunaan satu last breath-nya. Masuk menuju ke seorang Bapros di sana. Dan akhirnya dalam proses Aduh. take down. Langsung saja dimasukkan kembali lagi dengan satu judgment dia di sana. Tapi nggak bisa ditahan. Masih dengan Tempest-nya. Cigul nampaknya akan langsung dikejar-kejar. Triple kill oleh Lexandrom. Ini bukan sembarang Yanto nampaknya Queen Abigail. Dan langsung di ace begitu saja. Plus mereka meloskan satu dragon. Ini akan menjadi pertukaran yang worth it.
Ya, bisa dibilang worth it. Tapi kita harus ingat juga, ini gold gap-nya masih cukup besar dari antara tim Gila sama tim Winda. Itu berarti core mereka belum mendapatkan item yang cukup bisa dibilang ya. Terutama item penetration untuk menghalau pergerakan atau minimal lu bawa KSS atau nggak apa-apa stasis kayak gitu kan. Stasis, ya? Karena gue ngeliat sepatu yang udah jadi itu cuman Bang Pen, Gargoyle. Jadi sebenarnya masih nggak cukup. Apalagi ini crowd control dari Winda juga sebenarnya lumayan repot. Lumayan repot ya. Betul juga, aduh itemnya itu udah ada Nashor Tooth dan juga Liandry's lagi. Sebenarnya nggak masalah kalau misalkan lo sepatunya mau jadiin belakang, tapi di kondisi kayak gini, kalau gue pribadi gue akan jadiin sepatunya duluan. Either gue pakai KSS atau nggak stasis. KSS mas better sih. Alright, dan ya menurut gua KSS yang kita tahu sendiri bisa membantu mekanismenya kedua tim sebetulnya. Dan sepatu-sepatu, wah bentar ini kayaknya Serlinsu ketinggalan di sepatu. Agak sedikit susah untuk melakukan follow up jika dia ada di bawah dan kontesnya ada di atas Queen Abigail. Karena bakal late banget datangnya dan Serlinsu akan langsung naik menuju ke bagian mid dan juga top lane. Winda Basudara dan yang lain-lainnya masih mencoba untuk melakukan upaya kiting terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka nggak jadi untuk kontes Riveralt yang kedua. Tapi masih dipuntenin, masih ada decisive strike yang masuk menuju ke satu player. Tapi sayangnya final hour yang digunakan oleh seorang Bandot terlalu cepat kali ini. Bukan untuk melakukan upaya teamfight, tapi pick off menuju ke Bang Pen. Final spark dan langsung saja last breath dan juga airborne combo digunakan oleh tim Winda Basudara. Dan mereka mendapatkan 2 poin eliminasi dan bahkan saat ini menjadi incarannya selanjutnya adalah seorang Radiant. Sangat all out dari Bandot. Nice try Bandot. Kurohiko versus Dylan Frost. Kurohiko still survive dan bahkan masih bisa pulang kali ini. Oh enggak, ini jadinya tuh Dylan Frost versus everybody. Karena kenapa? 1 lawan 4 dan akhirnya Dylan Frost gak bisa berbuat banyak. Terpaksa dari tim Dylan Frost harus merelakan Rivera menuju tangan Winda Basudara dengan menggunakan Kapten Timo. Itu dia, Kapten Timo sedang bertugas. Dan Kapten Timo yang sedang bertugas ternyata mendapatkan 1 outer turret di bagian bottom lane kali ini. Lo lihat, Kapten Timo kita itu support split push, support yang nge-clear wave, lu lihat. Awas bang, cabut ada Garen. Sumpah itu ntar jadi dumpling isi timun ntar takutnya kalau disamperin golok Garen. Itu gede banget soalnya goloknya mah. Ini adalah golok terbesar Garen saat ini. Lebih gede daripada God King ya? Benar. Benar kan? God King ya dia gede karena 2 dijadiin 1 kan. Gue suka fun match kayak gini. Kenapa? Terus sekalian kita review skin. Bagusnya bukan review saldo ya, kalau itu jangan. Ganteng. Iya, ini review skin aja kita. Tapi keren loh, untuk skin Firecracker yang season lalu, untuk MF, Miss Fortune, itu pakai sepatu roda ya dia? Iya, pakai sepatu roda. Iya, jadi jalannya menarik banget. Anaknya swag banget sih. Swag, swag Anaknya lagi. skate banget. Iya. Ini yang gue tunggu di Zoom. Oh iya. Kenapa? Dumplingnya lucu banget. Oh, jadi lu coba buat ngeliat dumplingnya? Iya, gue tadi kan minta di Zoom supaya gue bisa lihat dumplingnya, lucu banget. Bener juga ya. Ke Timonya tuh paling lucu. Sebenarnya gue tuh sempat mikir-mikir, gue pengen beli skin Firecracker ini tapi bingung. Kenapa? Gue nggak pakai Timo. Nggak pakai Timo. Bisa Baron juga. Gak bisa Baron, gak bisa Timo. Kan Timo support bisa. Ya itu dia. Itu adalah opsi terakhir untuk ranked kita. Biasanya kalau males support tapi males tuh biasanya pakai Timo support. Iya makanya. Mulai hari ini, gue hashtag tim bocil kematian. Tim bocil kematian. Bang Winda tuh udah ngasih gue inspirasi. Gokil, ini dia inspirasi Timo dari Bang Winda Basudara nampaknya. Yang dimana mereka akan kedatangan tamu yaitu adalah 5 player dari tim Dylan Frost. Bang, cabut bang! Jangan ditribus terus. Santai. Sendirian dia. Santai, lo nggak lihat itu dumplingnya berapa banyak? Oh iya ada gak 2 ya? Ngaruh, men. Iya di kanan. Di kanannya juga harusnya udah ada sih. Itu dia nginjek dumplingnya. Daisy Unstoppable Force. Unstoppable Force. Last breath. Nah, kan ada yang barbar sendirian dan akhirnya Soul the Infernal Drake kali ini mencoba untuk memutar-mutar namun nampaknya masih bisa belum menyelamatkan seorang Jarvan dan bahkan Garennya hilang. Final hour diaktifkan kali dari seorang Bandot dan free hit momentumnya berhasil diamankan. True damage cendet masuk menuju ke kawan-kawan kita dari tim Dylan Frost dan akhirnya hilanglah 3 player di sana. Radiance harus tersisa sendirian nampaknya untuk kali ini Queen Abigail. Wah, lu bayangin kalau fan-nya itu bukan pakai skin project, pakai Sentinel. Pakai Sentinel. Satisfying stack ketiganya cetak. Iya, bunyinya tuh berbeda ya. Karena emang skin mahalnya di situ ya. Tapi ini juga legendary. Loe, Bang, cabut Bang. Bang, jangan. Bang, ya ampun di flash. Jangan, ya ampun di sunfall. Dan ada lotas. Ya ampun Timonya Bang Winda dikalahkan oleh Radiance kali ini. Iya, Kapten Timo, gue salah apa? Gak bisa keluar. Nah, pembalasan sudah datang. Radiasi tidak bisa bergerak. Sat, kena last breath ditiup pakai nafas terakhir Yanto. Pulanglah dia ke Nexus. Itu dia. Itu adalah pernapasan angin
dari seorang Yanto. Angin Bener. duduk. Angin duduk, berabe banget itu penyakit kayaknya ya. Dan Daisy harus terkena shuttle like blinding dan harus pulang terlebih dahulu. Ada beberapa shoot yang berhasil di-gain, flag and drag sudah ditanamkan, tapi sayangnya Bang Dylan Pros nggak mau lanjut lagi nih Queen Abigail. Ya, sulit juga. Benar. Core-nya udah nggak ada. Dan kalau misalkan dia maksain perang dalam kondisi kayak gini, mereka akan kalah jumlah. Apalagi kalau semisal dari Windahnya udah masuk berlima commit fight full, dia bawa Vayne di belakang, Vayne udah happy banget. Happy banget ya. Iya sih, karena Vayne layer kedua aja. Maksudnya gimana ya? Gue kalau ngelihat Vayne itu adalah tipikal champion yang lumayan kentang. Dia kalau ditaruh di layer 3 sayang, ditaruh di layer kedua agak resiko. Menurut lu sendiri gimana? Bener, gue setuju sama lo. Karena dia sebenarnya juga nggak tebel kan. Meskipun itu pinter-pinteran dia pakai kondom kan. Iya, iya. Nah masalahnya kalau misalkan agak-agak kurang kondomnya, tapi kalau karena ini pakai bandot udah pasti. Udah pasti. Lihai lah ya. Lihai lah, Jadi iya. ditaruh di layer kedua justru itu potensi maksimal menurut gue. Jadi dia masih bisa punya timing untuk membantu stacknya lah ya, at least. Jadi 1-2 stack yang udah ditanemin itu nanti pas eksekusi udah enak dan nggak membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena sebenarnya kunci kemenangan tim Winda itu gimana caranya mereka misahin Bang Pen aja. Bang Pennya udah nggak ada, Dylan bakal mikir 2 kali maju kecuali dia bisa dapat pick off. Iya, karena badannya cuma 2 kali ini guys. Kalau misalkan Dylan Pros lagi-lagi barbar maju-maju atau bahkan Bang Pen, itu dipanisnya gampang karena Vayne ini anti-tank dengan true damage outputnya Queen Abigail. Apalagi Blade of the Ruined King pasti bakalan jadi core itemnya dia. Betul, dan ini adalah salah satu resiko ketika lo pakai Katarina. Katarina itu 11-12 sama Mastery. Setup untuk Katarina masuk itu lumayan susah. Ada komposisi yang wajib harus dipakai gitu kan, kayak full CC atau nggak yang bisa continuous CC segala macam kayak di game pertama. Kalau misalkan CC-nya ini agak-agak kurang, ini jadi PR tersendiri. Apalagi kalau semisal frontliner mereka udah kena close duluan nyawanya gara-gara dibawa satu anti-tank modelan Vayne. Itu dia, anti-tank Vayne ini udah jadi champion terbaik lah kalau menurut gua untuk meng-counter line up ya Dylan Pros ya. Dan dengan seperti itu dari seorang Radiance gak bakalan bisa mudah untuk mendapatkan momentum cantik seperti match yang pertama. Mungkin match yang pertama karena banyak tank dan juga banyak sisi ya. Kalau untuk saat ini agak berbeda nih. Champion-champion yang digunakan oleh tim Dylan Pros. Dan bahkan Winda Basudara dan juga kawan-kawan saat ini mereka nge-push semua lane. 3 lane push dilakukan karena 30 detik lagi mereka mengincar untuk mendapatkan Omnifam Dragon atau Ocean Dragon-nya. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gini ceritanya, ini Kapten Timo benar-benar berada di potensi maksimal, udah masuk ke power spike-nya dia. Kalau misalkan lo lihat posisi dari dumpling-dumplingnya itu cantik banget. Lo lewat dikit kena, ya kan? Sedangkan kalau misalnya dari tim Dylan Pros, gimana caranya mereka itu 1/1 kill. Betul. Tapi kalau misalkan mau kayak begitu, kena dumpling, Amsyong kayak yang kejadian sekarang. Cyclone dibuka, Valkyrie dibuka juga, tapi tidak ada damage yang masuk, cukup untuk mendukung Winda Basudara mundur. Dan akhirnya Legendary berhasil didapatkan oleh seorang bandit bermakan double kill. Jatuh ke tengah mereka, terkunci di dalam karakter Jarvan, membuat tim Dylan Pros semakin pusing. Bandot, what are you doing? Dia ngeroll ke depan dan akhirnya terkena agro turret atau agro nexus di sana. Terlalu banyak memakan agro nexus dan bahkan dari seorang Radiance dia berhasil melakukan upaya shutdown menuju ke Yantonya dan mereka berpindah saat ini untuk concern menuju ke Ocean Dragon. Apalagi ini adalah Elder. Ayo Dylan Pros, apakah bisa melakukan upaya steal karena ini lumayan tricky juga nih. 3 lawan 1 walaupun memang di snatch yang sebelumnya berjalan secara mulus ya Queen Abigail. Betul, tapi mereka juga bakal lari mundur. Dua-duanya sama-sama sabar, ini bagus. Itu satu poin paling penting karena kalau misalkan si tim Windahnya masih ngotot, kondisi Timonya udah sekaratnya 2 lawan 1 dan mereka juga sebenarnya udah ngerasain 2 kali di stall sama Dylan itu kayak gimana efek pressure-nya. Mereka nggak mungkin mau ngerasain itu 3 kali kan. Jadi keputusan yang bijak, mereka tarik mundur dulu, reset dulu sambil nunggu. Karena kenapa? Alexander sama Bandot 2-1 spawn. Ini kenapa Malphite jalannya begitu kepalanya? Emang begitu. Kalau yang make up begitu. Iya, ya ampun. Jalannya sempoyongan tuh. Iya benar. Kayak pulang-pulang subuh biasanya tuh. Talent pulang subuh biasanya emang begitu. Bener, talent pulang subuh. Talent berangkat pagi pulang subuh biasanya. Tapi lo harus ngelihat. Kenapa? Lo harus tahu kenapa si Malphite jalannya oleng kayak gitu kayak sempoyongan. Kenapa? Capek ngegali, recall-nya ngegali. Wow, recall-nya ngegali ya. Emang agak susah sih recall ngegali tuh bumi soalnya dia melawan bumi susah. Iya. Dan mungkin ya untuk kontes di bagian Epic Monster terakhir ini bakalan lumayan lama dan 50-50 kondisinya. Walaupun memang dilihat dari segi networknya beda 12.000 ya Maya. Dan ini lumayan jauh. Jangan diinjek Bang Pen. Jangan. Ya ampun injek lagi. Jangan lewat situ lagi.
Udah hilang setengah HP, itu Garen loh yang hilang loh. Itu banyak banget loh hilang. Diinjek lagi, jangan sampai, dan last breath gitu juga. Satu Unstoppable Force dan juga Bullet Train. Triple kill langsung ditutup oleh Yanto kita kali ini. Dan bahkan Ace, Dylan Frost harus mendapatkan kekalahan nampaknya untuk di fun match kita di game yang ketiga kali ini. Bang Winda, Basudara dan tim, mereka melakukan penutupan game secara aman, tentram, nyaman karena Nexus yang gak ada yang jagain kecuali minion-minion mereka yang berrespon. Betul sekali, kemenangan kedua untuk Bang Winda Basudara bersama timnya itu tim Bocil Kematian. Dan ini tandanya tim Sultan harus mengakui kekalahannya.